Makanya di sini teman, sebelum mengajukan berkas, marilah diteliti kembali. Sobat-sobatnya, setelah kita klik tombol ajukan berkas, maka di sini akan ada tombol berubah warna menjadi putih, yaitu berkas sudah diajukan. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal menunggu saja untuk keputusan kedepannya dari verifal yang akan dilakukan. Apakah nanti ditolak ataukah ditolak perbaikan, ataukah nanti akan disetujui, sehingga nanti kita bisa lulus seleksi administrasi. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira bagaimanakah langkah selanjutnya setelah teman-teman mengajukan berkas PPK dalam jabatan untuk nantinya akan diverifikasi. Dan tentunya nanti kita akan mendapatkan 3 notifikasi di akun SIM PKB kita, dan di sini kita nanti akan mendapatkan kabar gembira ataupun juga kekecewaan ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kalau misalkan kita perhatikan untuk tampilan di sebelah kiri, ini adalah kita sudah memenuhi seluruh persyaratan, semua sudah checklist warna hijau. Kemudian setelah kita pastikan kembali seluruh isian biodata diri kita, kemudian linearitas ijazah S1 dengan D4 beserta dan bidang studi, kemudian pilihan bidang studi yang sudah kita pilih, kemudian berkas pendukung sudah kita cek semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta. Selanjutnya ini otomatis untuk tombol warna hijau yaitu ajukan berkas ini akan sudah aktif. Selanjutnya setelah kita klik tombol ajukan berkas, maka di sini akan terjadi perubahan ya pada akun kita, yaitu tombol berkas diajukan. Ini sudah berubah menjadi warna putih. Dan selanjutnya di sini kita tinggal menunggu saja sesuai dengan jadwal serta lini masanya. Bahwasanya di sini segala sesuatu yang kita dapatkan pada akun SIM PPK kita terkait tentang undangan ini serta berkas-berkas yang diminta, mulai dari TMT yang diminta untuk SK pengantar pertama, kemudian juga persyaratan lainnya, itu merupakan hasil dari pemutakhiran data Dapodik ya, yang dulunya dilakukan mulai dari tanggal 12 April sampai dengan 12 Mei tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini saat ini kita memasuki pada tahap-tahap ini teman, yaitu kita saat ini berada pada tahap registrasi untuk seleksi administrasi. Yang namanya seleksi administrasi ini nanti akan ada pengumuman di bagian akhirnya. Pengumumannya apa? Yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, di bagian pengumuman hasil seleksi administrasi tentunya akan ada yang lulus seleksi administrasi dan juga ada yang tidak lulus seleksi administrasi. Yang mana untuk seleksi administrasi registrasi ini adalah untuk teman-teman kategori A, ini dilakukan dari tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2023. Kemudian untuk teman-teman yang kategori B, ini adalah tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 11 Juni 2023. Nah, selanjutnya nantinya mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli ini adalah nanti akan dilakukan verifikasi dan juga validasi. Dan selanjutnya di sini nanti dari notifikasi yang muncul pada akun kita masing-masing, kita akan ada kesempatan ya untuk memperbaiki berkas manakala teman-teman mendapatkan notifikasi berkas ini ditolak secara perbaikan. Artinya kita akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas kita, yaitu tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Dan pengumuman finalnya nanti untuk hasil seleksi administrasi kita bisa cek ini pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Dan selanjutnya di sini pada akun verifikator nanti tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Jadi akan dilihat mulai dari berkas-berkas yang sudah kita upload itu apakah sesuai dengan yang diminta ataukah tidak, spesifikasinya, formatnya, kemudian yang bertanda tangan atau mungkin juga TMT-nya. Ya, sehingga di sini nanti akan ada 3 opsi. Apakah di sini disetujui? Kalau misalkan nanti disetujui, kita artinya nanti akan lulus ya seleksi administrasi. Kalau misalkan ditolak perbaikan, maka berkasnya akan dikembalikan lagi kepada pendaftar lewat akun SIM PKB masing-masing untuk diperbaiki. Kalau misalkan dimungkinkan tidak mungkin lagi untuk dilakukan perbaikan karena kesalahannya fatal, tentunya nanti akan diberikan notifikasi yaitu tolak permanen teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat ya untuk alur di bagian seleksi administrasi, yang mana pada dasarnya untuk seleksi administrasi itu hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang kategori B.
Nah, kategori B itu adalah Bapak Ibu guru yang belum pernah lulus seleksi administrasi atau belum pernah ikut pendaftaran di tahun sebelumnya ya, kita pendaftar baru. Kalau yang teman-teman kategori A itu sudah lulus seleksi administrasi, tinggal nanti konfirmasi dan ubah bidang studi jika terjadi perubahan nomenklatur antara bidang studi PPG 2023 dari 2022 kemarin. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada bagian seleksi administrasi, ini adalah pada dasarnya bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat ya, yaitu guru dalam jabatan yang belum bersertifikat pendidik, yang ketika dilakukan pemutakhiran data kemarin itu memenuhi syarat, kita diundang, kita mendapatkan undangan. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan undangan untuk ikut seleksi administrasi PPG dalam jabatan, maka teman-teman diminta untuk melengkapi profil ya, yaitu mengajukan profil dan juga berkas administrasi, yang mana di sini terdiri dari yang pertama yaitu kita melengkapi profil dan juga linearitas ijazah. Kemudian kita unggah pindaian berkas ijazah S1 atau D4, kemudian unggah pindaian berkas SK pengangkatan pertama, kemudian unggah pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir, kemudian unggahan SK atau pembagian tugas mengajar seorang guru, kemudian unggah pindaian fakta integritas. Nah, dari seluruh profil yang kita ajukan ini nantinya, ini adalah akan diajukan ya, kita ajukan. Nah, di sini diajukan verbal yaitu verifikasi dan validasi ke BGP atau BPGP. Kalau misalkan dulu ini adalah istilahnya sepertinya itu LPMP ya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, sehingga sekarang ini kayaknya menjadi Balai Besar Guru Penggerak gitu ya. Nah, dari tim verifikator ini nanti akan ada 3 keputusan ya. Manakala dari seleksi administrasi ini hasilnya ini, jika terjadi kesalahan yang fatal, artinya nggak bisa dilakukan perbaikan gitu ya, maka di sini nanti kita akan mendapatkan notifikasi yaitu tolak ya, tolak permanen. Nah, kalau tolak permanen ya kita nanti nggak bisa melanjutkan ya, kita nggak bisa melanjutkan untuk ikut seleksi akademik nantinya. Kalau misalkan dari seluruh unggahan berkas ini dimungkinkan untuk bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu guru, maka nanti dari verifikator ini akan memberikan notifikasi perbaikan. Artinya kita nanti bisa melakukan perbaikan, unggah sesuai dengan yang diminta ya. Nanti akan ada catatan dari verifikatornya. Kalau misalkan dari seluruh verifikasi ternyata semua sudah fix, sudah benar, maka nanti akan disetujui. Kalau misalkan disetujui, di sini nanti kita akan lulus seleksi administrasi. Sama halnya dengan teman-teman yang ditolak perbaikan, nanti setelah diperbaiki diajukan kembali kan, diajukan kembali, ikut proses lagi. Kalau misalkan diverifikasi sudah benar, maka nanti akan maju ke sini, yaitu ke disetujui kan. Kemudian kita bisa lulus seleksi administrasi teman-teman. Dan selanjutnya di sini adalah untuk contoh yang ajuan telah disetujui ya. Nah, ajuan telah disetujui artinya kita nanti lulus seleksi administrasi, tinggal ikut langkah berikutnya. Inilah untuk contoh yang ditolak perbaikan, kita diminta untuk memperbaiki. Ini adalah mohon maaf, silahkan unggah SK bagian tugas asli atau fotokopi yang telah dilegalisir ya. Kemudian di sini ditolak permanen ya, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah dikarenakan apa? Tolak permanen dikarenakan prodi S1-nya ternyata nggak sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Makanya di sini teman, sebelum mengajukan berkas, marilah diteliti kembali sehingga nanti kemungkinan kita ditolak permanen itu tidak mungkin ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah selesai di seleksi administrasi, misalkan kita sudah lulus ya, nanti kan ini kita masuk di tahap ini, yaitu registrasi dan verifikasi. Nanti kita seleksi administrasi, ini kita lulus, kemudian nanti akan diverifikasi dan validasi, kemudian di sini nanti kita ikut seleksi akademik, kemudian kita pengumuman hasil seleksi akademik atau pretest PPG kita lulus. Berikutnya nanti kita akan diplotting ke LPTK, kemudian kita diberikan LPTK-nya mana, kemudian kita konfirmasi kerjaan, kita mau ya bersedia, kemudian nanti kita akan ditetapkan sebagai peserta mahasiswa PPG tahun ini, kemudian kita melakukan lapor diri, kemudian nanti akan diberikan penjadwalan dan juga pengkelasan, kemudian nanti sinkronisasi LMS, kemudian nanti kita mulai kuliah, pembelajaran dan juga penilaian. Kemudian di akhirnya setelah kita kuliah, ini adalah kita nanti ikut UKM PPG, ujian akhir yang terdiri dari UP dan juga UKIN ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah lulus UKM PPG, kita akan mendapatkan sertifikat pendidik dan juga kita akan diterbitkan untuk nomor registrasi gurunya. Setelah itu nanti kita selesai, kita mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Itu adalah untuk langkah berikutnya. Setelah teman-teman klik tombol ajukan berkas, sehingga setelah kita klik tombol ajukan berkas, itu kita masih dalam tahap seleksi administrasi. Dan untuk perjalanan menuju PPG, menuju di dapat serdik dan juga tunjangan profesi, itu masih cukup panjang.
Nah, marilah kita berdoa. Selain berusaha untuk memberikan yang terbaik, berdoa juga semoga di tahun ini kita bisa berangkat PPG dan lulus ya dengan sempurna tanpa ada hambatan suatu apapun. Oke, mungkin demikian sedikit gambaran untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.